ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hendaknya kita berikan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita pada sore hari ini untuk melanjutkan kembali mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-18, yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pelajaran yang ke-19. Tapi sebelum itu kita koreksi dulu PR yang sudah kita berikan pada pertemuan sebelumnya. Yang dari kita PR-nya yang mana, Mas? Nomor 5. Nomor 6 ya. 131. Terus dari Quran berapa? Quran cari. Ini dari Quran 2 ya? 22. 1 dah. Satu an dua Allah dua. Iya loh. Apa yang mau? Satu sih Mas. Bingung. Yang nge-share Pak satu-satu ya. Kita cek ini ya di share-sharean. Tapi YouTube pernah satu-satu. Baru tuh zaman. Awakmu tuh sing ngomong. Ngomong apa tentang Oh, masing-masing satu ini di sini nih. Baik, ya udah satu aja lah ya, satu. Satu ya. An yang membuang nun dan yang fathah ya. Jadi 2 kan, satu-satu jadi ya. 2 jadi kan? Iya. Oke. Baik, yang di kitab dulu ya. Kita koreksi bersama dulu yang di kitab. Di situ kata beliau, akmil kulan minal jumalil atiyah biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin. Jadi fi'il mudhari'nya bebas ya. Pokoknya harus sesuai. Ya, pokoknya harus sesuai. Monggo Pak Rahmat, nomor 1. At-tullabu liya'rifu arafa ya'rifu. Maaf. Liya'rifu sababad dawda. Oke. Monggo Mas Haris nomor 2. Min ayyi ida'ati turiduna an tasma'u al-akhbara ya ikhwan. Oh, menjenengan ikhwan. Yang lain ikhwan semua? Ikhwan. Punyana ya sadatu. Ya sudah karena ikhwan ya. Makanya antas mau. Ya. Baik, monggo Pak Aris. Ya Jainabu ayumkinuki an taktubi hadal unwana bil lughati al-arabiyyati. Arabia di situ? Al-Faransiyati antak tubi. Nah, betul. Lagi? Bukan kharaj itu salah. Kharajat. At-talibatu ila taib liyadhhabna ilal mudirati. Oke. Pak Joko monggo nomor 5. Ja'a haula'i tullabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin liyadrusu al-lughatal arabiyyah
Qur'ana wal hadisa wal fiqha wat tabida. Naam. Ya, liyadrusu al-lughata al-arabiyyata wal qur'ana wal haditha wal fiqha wat tauhid. Ahsan. Moga Mas Adri. Turidna an tashrabna al-qahwata ya banat. Ahsan, an tashrabna al-qahwata ya banat. Moga Pak Ardi. Ya ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an takhrujal qabla an takhrujal an takhruja. Jadi moga terus an. Qabla an takhrujal mudarrisu. Baik, di situ an takhruja salah ya. Karena takhruj itu kamu. Ya, atau dia perempuan. Di sini harusnya ayah ruja pakai ya. Ya. Ulangi qabla ayah. Qabla an fasli. Oh iya, ayah ruja. Qabla ayah rujal mudarrisu. Ukhruju ba'da ayah ruja. Wadkhulu al-fasla qabla ayyadkhula. Nah, ya, jadi qabla ayyadkhula. Baik. Terakhir bonus monggo Pak Rahmat. Anti kharajati minal fasli litashrobi ma'a. Alaysa kadzalik. Masya alaysa kadzalik. Nah, antashrabi al-ma'a. Alaysa kadzalik? Bala gitu ya. Nah, Masya Allah. Jawabannya benar ya. Bagus dah. Sekarang contoh yang dari Al-Quran. Pak Joko dapat satu-satu Pak ya. Yang fathah dulu Pak. Al-Imran ayat 93 bunyinya gimana? Yang intinya set gitu. Min qabli ayyunazzala. Ya, ayyunazzala. Oke, ini yang fathah. Yang membuang nun Naam. Antas alu. Ya, antas alu. Nah, Masya Allah. Baik, monggo Mas Aris. Surat Yusuf 25 ayat 25 bunyinya qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyus jana. Ya, ayyus jana. Oke. Oh, Yusuf beneran ya. Terus yang kedua dengan membuang nun ayat surat Yusuf ayat 15. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu. Oke. Ayyaj'aluhu. Nah, siap. Sip. Paris Al-A'raf 33. Wal isma wal ba'ya bi ghairil haqqi wa an tusriku. Wa an tusyriku. Itu yang membuang nun ya? Iya. Yang membuang nun. Yang fathah? Surat Luqman ayat Luqman ayat 10. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida. Antamida. Oke. Pagi 230 Al-Baqarah, monggo. Ulangi, Pak.
Ayyataro. Al apa tadi? Surat apa, Pak? Al-Baqarah 230. Dua tiga puluh. Ayyataro ja'a. Ayyataro ja'a ini dengan membuang nun ya. Ya, nah terus yang fathah itu yang membuang nun. Ya, tandanya apa? Di belakang ainnya itu masih ada alif. Kan di belakang ain ini masih ada alif. Jadi maknanya itu setelah alifnya itu harusnya ada nun. Kalau dia fathah, setelahnya nggak ada alif lagi, langsung fathah kita aja akhirnya. Di sini kan ayyataro ja'a. Maka tadi pas jenengan bilang apa namanya nih? Ayyataro ja'a. Ini ada alifnya atau enggak ini? Gitu ya. Nah, kalau ada alifnya seperti itu jadi dengan membuang nun. Coba yang ini, Pak, yang satu lagi. 114. Oke. Diborong semua ini. 114 monggo. Ayyadkhulu gitu ya. Naam, ahsan. Jadi dengan membuang nun itu tandanya apa? Belakangnya waw atau belakangnya ya atau belakangnya apa? Alif. Itu maknanya atau tanda kalau dia dengan membuang nun. Gitu ya. Oke. Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat. Asy'ara atau Yusuf, Pak? Oh, ada juga. Asy'ara monggo, Pak. Asy'ara ayat 82. Monggo, Pak. Ayyaghfira. Oke. Terus, Pak, satu lagi. Sama? Ya nggak sama, Pak lah. Yusuf lah. Oke, Yusuf. Ayat 13. Ini dia sununi antadhabu. Oke, nah ahsan. Mas Adri? Ustaz ya. Al-Isra 23 sih masih. Al-Isra 23 dengan membuang nun. Nah, betul. Alla ta'budu illa iyyahu. Betul. Alla ta'budu. Jadi an sama la. Ya, an la ta'budu. Oke, yang satu lagi, Mas. Belum ketemu. Pak Ardi. Yang fathah. Surat apa itu? Al-Baqarah 67. Monggo. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. An akuna. Oke, an akuna. Oke. Terus Kemudian yang hakun nun am hasibtum an tadkhulul jannah. Anta dakhulu gitu ya. Padahal tadi 67 juga ada tuh atasnya. Antadbahu baqarah. Ya, antadbahu baqarah. Oke. Ayo Mas Adri, dapat? Nah, serta Mas. At-Taubah 12. Surat apa? At-Taubah. Surat At-Taubah 12. Monggo. Aduh. Oh, Ustaz Al-Baqarah 10, Ustaz. Al-Baqarah 10. Oke. Oleh lupa. Nanti pun salah atau 12. Al-Baqarah berapa ini? Al-Baqarah ayat berapa, Mas? 10, Ustaz. 10, Mas. Bunyinya gimana, Mas? Ya tibuna. Ada huruf penasab sebelumnya, Mas?
Kan lu enggak masuk. Nggak masuk. Antum pakai aplikasi ya? Enggak usah. Enggak. Manual. Oh, cari ya. Kurang. Sekarang itu Masya Allah sudah gampang ya. Untuk cara-cara yang seperti ini gampang. Tinggal antum klik an, kemudian tulis an, habis itu dicari. Muncul semua itu. Ya. Pakai ayam. Oh iya. Tapi cukup insya Allah ya. Labas ya. Aman. Taib. Jadi insya Allah sudah tahu ya. Alhamdulillah kita sudah selesai ini dari apa namanya ini, dari pembahasan pelajaran yang keberapa tadi, yang ke-18 ya. Coba sekarang kita sedikit latihan di Quran ya, sedikit latihan di Quran. Itu sana Quran banyak. Kita latihan di Quran untuk mengi'rab. Surat Al-Baqarah, monggo dibuka. Ayat 10. Gini aja lagi nih, biar lebih seru ini. Ayat 10 itu monggo antum i'rab. Ya, ayat 10 itu silahkan di i'rab. Ya. Ayat 10 itu nanti kita i'rab ya. Mau ditulis atau langsung? Langsung ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Sudah? Monggo dilihat dulu terjemahan artinya. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka itu ada maradun, sebuah penyakit. Fazadahumullahu maradun, maka Allah pun menambahkan untuk mereka maradun, penyakit yang lain. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bima dengan apa-apa yang kanu adalah mereka yakdzibun berdusta. Itu kalau arti bebasnya. Kalau arti bagusnya sebagaimana terjemahan. Ya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Sudah? Aman? Pak Rahmat? Mulai? Fi, Pak Rahmat, huruf apa Fi, Pak? Spesialis sampai huruf jer. Fi itu huruf jer. Apa fungsinya huruf jer? Membuat kata setelahnya kasrah. Oke. Kulubi, Mas Aris, kulub kulubi. Kulubi, Mas, itu isim mufrad, isim mutsanna atau jamak, Mas? Jamak. Ya. Jamak apa, Mas? Jamak mudzakkar. Salah, harusnya jamak taksir. Kalau mudzakkar itu belakangnya waw nun. Ya. Him. Nah, him di situ sebagai apa i'rabnya? Pak Aris. Domir bersambung dengan isim. Sering nih. Enggak, sebagai apa dia kedudukannya? Ini ya, ini. Di kontrol saja biar lebih
biar lebih kelihatan ya. Nih ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, ini kan fi qulubi ini jar majrur. Ini Pak Rahmat ya? Jar majrur. Ha, himnya mudhafun ilaih. Nah, jadi ini kulubnya mudhaf. Ya, jar majrur plus mudhaf. Himnya mudhafun ilaih. Maradun Pak Joko. Perhatikan ya, kalau ada kata begini, jar majrur di depan, seringnya dia sebagai khobar. Ini sudah pernah nih, cuman karena lama kita nggak pernah mengirap lagi agak ini, ya. Maka maradun sebagai apa? Mubtada, ya, mubtada. Sudah nih ya, ya Pak Mas Adri. Jadi asal kalimatnya begini harusnya. Al-maradu, gitu ya. Kan mubtada harus ma'rifat. Ya, al-maradu fi qulubihim. Kan gitu harusnya. Ya, fi qulub dimajukan, kemudian al-marad dikebelakangkan. Kan harusnya kan ini mubtadanya, ini jar majrur, ya. Kemudian sebagai khobar. Nah, dibalik. Ya. Baik, ini aja dulu. Fazadahumullahu maradon. Maka Allah menambahkan untuk mereka maradon, penyakit. Zada isim atau fi'il nih? Fi'il. Oke. Fi'il ya, zada fi'il. Fa-nya tambahan ya. Baik, yang namanya fi'il ada apa Mas Adri? Fa'il. Mana fa'ilnya Mas? Allah. Oke. Tinggal hum sama maradon. Maradon maf'ulun bi. Oke, humnya maf'ulun bi. Baik, jadi maf'ul bi pertama, maf'ul bi kedua. Baik, faedah sini yang bisa kita ambilkan. Perhatikan ini sama ini. Ya. Perhatikan ya, sama-sama humnya. Perhatikan kalau misalkan ada ad-dhamir, sebelumnya isim, dhamir sebelumnya fi'il, gitu ya. Isim jadi apa? Ya kata benda, ini pokoknya kalau fi'il kata kerja, maka dhamir ini begini nanti. Ya. Gini. Tergambar enggak? Ya, ini kalau dalam ilmu mustalah itu begini nanti ya. Cara pembentukannya ini kan hadisnya nanti riwayat ini, kalau riwayat ini sampai begini, ya, atau begini. Jadi kalau misalkan ada dhamir, ada kata ganti, dia bersambung dengan isim, maka nanti ya dhamirnya ini sebagai ini. Tapi kalau dhamirnya dia bersambung dengan fi'il, maka dhamirnya nanti sebagai ini. Begitu ya. Sama seperti ini kan? Kan bersambung dengan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu pasti isim. Karena kemasukan huruf jar kan? Maka humnya mudhafun ilaih. Sedangkan ini bersambung dengan fi'il, maka dia maf'ulun bi. Sudah ya?
Masih ingat ma'rifat nakirah? Masih ingat ya? Jangan sampai. Baik, perhatikan. Ini faedah yang kedua yang ingin Ana berikan ke antum. Perhatikan ini sama ini. Ya. Maradun. Bentuknya ma'rifat atau nakirah? Nakirah ya. Nakirah ya. Baik, pertama nakirah, yang kedua nakirah. Kalau sama-sama nakirah begini di dalam Al-Qur'an atau di dalam sebuah kalimat, maka penyakit yang pertama itu bukan penyakit yang kedua. Penyakit yang kedua bukan penyakit yang pertama. Jadi mana, Mbak? Penyakitnya ada dua, berbeda. Itu kalau sama-sama nakirah. Kayak gini. Sama-sama nakirah, jadi ini di dalam hati sudah ada penyakit, ditambahi. Gitu loh. Jadi penyakitnya beda gitu loh. Tambah penyakitnya dua. Nah, tapi kalau seandainya, perhatikan, kalau seandainya pertamanya nakirah, kemudian yang kedua ma'rifat, begitu misalkan ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullah al-maradha. Bukan, kalau pakai alif lam maka artinya di dalam hati mereka sudah ada penyakit. Maka Allah tambahkan penyakit yang ada tadi itu semakin kronis gitu loh. Jadi penyakit yang ada ini ditambahkan apa? Penyakit yang tadi itu ditambah dosisnya makin parah. Bisa dibedakan dua ini ya. Jadi kalau nakirah yang datang lagi nakirah sama ya, kalimatnya sama. Kalimatnya sama, datang kok nakirah, maka maknanya nakirah yang pertama itu bukan nakirah yang kedua. Tapi kalau nakirah kemudian yang kedua ma'rifat, maka apa? Ma'rifat ini sebagai penjelas yang ini sama. Ya. Biar lebih jelas, monggo dibuka surat Al-Muzammil. Dibuka surat Muzammil. Ini faedah bahasa Arab nih ya. Jadi pembahasan nakirah ma'rifat itu bukan hanya sekedar oh ini, tapi ada maksudnya di dalam sebuah kalimat Arab. Surat Al-Muzammil. Al-Muzammil itu surat 73. Halaman sama ya? Oh, sama. Baru tahu Ana. Nah kira halaman tuh beda semua. Kan beda cetakan. Yang beda ini cetakan Indonesia yang lama. Yang tulisannya masih tebel itu ya? 15 baris sama. Oh, yang Khot Utsmani sih sama ya, 15 baris. Oke. Ayat 4 ayat 15 16. Inna arsalna ilaikum rasulan. Sudah? Inna arsalna ilaikum rasulan. Ayat 15. Inna arsalna ilaikum rasulan. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Ada pengulangan dua nakirah yang sama kalimatnya. Apa itu? Rasul. Jadi secara arti, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menyaksikan sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasul pula. Jadi rasul yang diutus kepada kita berbeda dari rasul yang diutus kepada Fir'aun. Beda, ini dia. Nggak ada alif lam. Ayat yang ke-16, fa'asa Fir'aunu ar-rasula. Jadi rasul yang dimaksiati rasul yang pertama atau rasul yang kedua? Penjelas rasul yang diutus kepada Fir'aun, bukan rasulnya kita, tapi rasul yang diutus kepada Fir'aun. Ya, ini kaidah di dalam bahasa Arab. Nakirah ma'rifat juga menunjukkan makna yang lain. Ini hanya sekelumit ya, di sana masih ada makna lain ya. Seperti misalkan kata itu bersama dengan alif lam, itu makna bisa ini, bisa itu banyak makna. Ya. Lanjut. Di nahu. Tapi nahunya bukan nahu dasar, Pak ya. Kalau dasar dikasih itu kayaknya udah ngeluh, Pak. Nah, baik. Sekarang lagi. Ini kalimat ini. Walahum adzabun. Ini kalau secara tulisan Indonesia ini sampai sini titik. Jadi ini fi qulubihim maradun, koma. Fazadahumullah maradun. Walahum adzabun
alimun. Gitu dia. Jadi ini di dalam sebuah kalimat begini, di dalam sebuah ayat itu terkadang ada beberapa kalimat. Gitu ya. Walahum adzabun alimun. Lahum jar majrur. Adzabun. Nah, kaidahnya gimana tadi? Ada huruf jar, di belakangnya ada ya, kan ini lahum jar majrur. Ya, sebagai apa jar majrurnya? Khobar. Adzabunnya mubtada. Alimun nah. Dan bagi mereka azab yang ya, alimun pedih. Beda ya, alim dengan alim beda. Alim dengan alim itu beda. Kalau alim pedih, kalau alim maha mengetahui. Makanya itu pentingnya belajar ilmu tajwid, makharijul huruf ya gitu, biar nggak salah membaca, gitu kan ya. Taib. Bima kanu, kok kana? Bima kanu. Ayo, masih ingat kana? Masih ingat kana? Isimnya kana. Wawnya isimnya kana. Jadi wawnya ini sebagai isimnya kana. Mana khobarnya? Khobarnya mana? Nih, khobarnya. Khobarnya kana. Yakdzibun isim atau fiil? Taunya fiil dari mana? Ada ya. Mana failnya? Failnya mana? Wow. Failnya wow. Soal terakhir. Nanya ini sebagai apa? Ini wah salah. Ini pembahasan baru ini, yang baru aja. Baru lewat pertemuan sebelumnya. Nah ini, nah. Ini nah apa ini? Pembahasan terakhir. Ya, jadi tanda apa dia? Hatfu itu dibuang. Ini subutun nun. Jadi tanda apa dia? Alamatu, atasnya lihat alamatu tanda rofa. Jadi kalau masih ada nunnya, dia itu rofa. Jadi kalau seandainya Anda masukin an di depannya, jadinya apa? Ayak bu begitu. Jadi dibuang nunnya, ini dibuang. Selama masih ada nun, maka dia rofa. Gitu ya. Wah, ini sudah beku kayaknya nih yang ini nih. Untuk ngirapnya udah lama nih nggak mengirap nih ya. Kalau dia di dalam kalimat seperti ini, dia bisa dikatakan waw pemulaan. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya waw ibtidaiyah atau waw istinafiyah. Sama. Cuman apa bedanya ibtidaiyah sama istinafiyah? Ada bedanya. Cuman sama gitu. Ada perbedaan sedikit aja. Itu yang walahum. Waw dalam bahasa Arab banyak. Sama sebagai ma juga banyak. Ya, kalau selama ini kita tahunya kan waw cuman huruf a atau ya, ada banyak waw, ada waw ini, ada waw itu. Ya, yang semuanya membuat wow gitu kan ya. Baik, Masya Allah. Baik. Sekarang Ana minta antum membuat kalimat seperti yang Ana inginkan. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Satu kalimat saja. Para mahasiswa atau para murid
keluar dari universitas dikarenakan mereka ingin untuk pergi ke masjid. Enggak diterjemahkan bahasa Arabnya. Kalimatnya standar tuh ya. Kita buat yang gampang-gampang. Cuman Ana mau lihat kaedahnya antum tentang rofa dan nasab. Sudah? Tuh.
Apa nih? Nah, sini salah. Kalau yuriduna itu temannya ini. Oh, ada pasangannya. Iya. Karena kan untuk ini cukup pakai ini. Oh, Ya, cukup pakai ini. Jadi kalau sudah ini nanti bisa di ini dia kayak pembahasan sebelumnya. Pasangannya ini dia. Di dalam sebuah kalimat bahasa Arab pasangannya itu. Ya. Yang lain sudah benar. Assalamualaikum. Monggo, Pak Egi. Langsung sacet Pak Egi. Nah, ini. Ini kalimatnya jimnya panjang. Terus kurang ini kan inginnya. Ya. Ingin tuh ini. Iya kan? Jadi harusnya ini ditambahin yuriduna karena kan jamak. Kemudian pasangannya yuridun. Bukan pakai ini, pakai A. Yang lain sudah benar. Ya, nah ini kalau pingin harus ini. Iya. Sampai begitu selesai langsung. Assalamualaikum. Ayo Mas Haris. Mana Pak? Yang ini Pak. Ini sudah benar. Di sini kan nggak ada amil penasab Pak. Oh, yuriduna. Iya betul. Ayo sabu ini masjid ya. Jadi ini kan bukan amil penasab kan? Oh iya, betul. Iya. Jadi dia harusnya masih ada nunnya. Tapi dikarenakan itu memang pakai ini bisa. Bener dia. Dikarenakan tuh ya pakai ini. Lah piye? Salah yo udah. Ini panjang, Pak. Oh iya deh jamnya hati ya. Nah, yang di sini sampai ada kata yang ketinggalan. Oh iya. Ini sampai ketinggalan ini. Ya kan? Harusnya tambahi. Gini lah Pak. Kayak gini Pak. Oh yurid, iya yuridu. Kelalen kabeh iki. Iya yurid, ingin. Salah. Mana Mas? Ini nggak usah pakai ini Mas. Langsung aja. Tapi di sininya ada nih. Ada nunnya. Nah, kalau yuriduna temannya itu kayak gini. Gitu. Bukan li ya. Karena li-nya sudah kecukup sama li ini. Karena ini. Ini jebakan Batman nih. Dengaran Mas nih, biasanya di depan Mas nih. Ya kan biasanya sampai pakai cari aman kan? Ya, ikut ini ya. Oke. Benar Ustaz.
Insya Allah, masya Allah ya. Hmm. Kalau sampean mau pakai fi'il mudhari, ya, ini kan menceritakan ya. Jadi harusnya pakainya ya. Ya. Kemudian karena tidak ada amil penasab di depannya, maka sama tetap kasih belum. Ya. Nah, ini kan dikarenakan mereka. Jadi ditambah dikarenakan mereka itu li'an nahum. Kemudian nggak usah dikasih ini di sini, langsung li'an nahum kan mereka. Jadi yuriduna. Lah, annya itu baru di sininya. Yuriduna an yadhabu. Nah, dibuang ini. Ilal masjid. Oke. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini tadi kita sudah ngetes ya. Ternyata sudah lama nggak pernah dikasih tugas membuat kalimat, banyak yang terlupakan dan terjebak nih ya. Jadi oleh karena itu kita belum bisa masuk kemana nih, ke pelajaran yang baru. Ya, belum bisa masuk pelajaran yang baru. Masih di sini. Baik, satu kalimat lagi. Satu kalimat lagi ya. Para wanita sudah, mereka pingin untuk pergi ke pasar. Mereka pingin pergi ke pasar. Dah, cukup. Dah, gitu aja. Para wanita, mereka ingin untuk pergi ke pasar. Awas, hati-hati.
Sudah? Apa nih? Ya Habib. Oke. Harus tetap. Oh iya. Ya kan? Iya, Ustaz. Ya kan ya? Iya, iya, betul. Oke. Soalnya kebelet ngoyo iki enggak. Iya, Ustaz. Fokusnya hilang. Iya. Ini apa? Yuridna. Kok apa gitu titik? Kamu untuk pakai deh tadi. Enggak. Mana dia? Oh enggak, tuh dal kok. Iya. Oke, gitu. Ini bisa juga dipakai yang kalimat ini. Di Akhwat. oh, Bisa. saudari-saudari gitu. Bisa juga dari akhwat itu bisa ditekan ini. Oke. Oke, insyaallah. Sip, Pak. Tuntas kafe. Baik lanjut. Baik lanjut. Nah, ini Mas tadi Mas yang sampaikan. Pasangannya Yuri itu apa? Yuridna an gitu. Pasangannya itu an. Untuk itu maksudnya di sini. Satu paket ya. Ingin pergi ke itu satu paket.
Mau baik udah cerita itu baik. Cerita itu. Oke ya. Ini dal kan? Nah, Ya ini gini ya. oh iya. Kalau pakai alif lam gini. Ya, masuk. Kira lagi gak lanjut Ya. Tapi di pekan kedua, pekan selanjutnya atau pelajaran selanjutnya masih di dalam pembahasan tentang amil atau kata yang menasabkan fi'il mudhari. Kita kan sudah dua ya. An sama li. An sama li. Nanti kita akan dikenalkan lagi dengan amil penasab yang ketiga. Apa itu? Kita tunggu aja pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la